Ganjennya gimana emang? Uang kertas nih, uang kertas dibulet-buletin. Terus? Terus dibikin cincin kayak gitu. Cie. Emang Wah, kenapa Pak gitu? Nanya. iya soalnya di sini pada buaya semua. Emang dia nggak pernah ngasih kamu uang? Enggak, Cuman jajanin iya makanan doang. jajan-jajan kayak gitu doang. Tapi kamu nggak diapa-apain? Kayaknya sih semalam kayak ada yang ngerasa gitu, cuman aku nggak bangun. Kebluk. Datang ke rumah customer yang dia udah nunggu 2 bulan, pas datang malah dibawain parang tuh kan. Ya ampun. Temen kamu kemana? Teman aku tidur juga, kayak ada yang buka baju gitu kan. Pas aku nengok temenku masih tidur, aku ngintip, buset kayak bayi lagi nih. Oke, kita sebut saja Arin. Arin ini akan bercerita tentunya di podcast Diare yang selalu setiap harinya penuh dengan cerita-cerita berbeda. Mungkin di tengah-tengah konten akan ada sesuatu yang berbau 18 plus, tetapi ini semua adalah untuk edukasi supaya kita setiap harinya tuh bisa introspeksi dan antisipasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melangkah supaya tidak terjerumus akan hal-hal yang dialami oleh narasumber kita selalu di setiap podcastnya. Dengan Arin akan bercerita apa di podcast kali ini? Ini sih ceritanya tentang manajer yang ngejar-ngejar aku ya. Manajer yang ngejar-ngejar kamu. Jadi kamu tuh seorang karyawan gitu ya Iya. di sebuah perusahaan. Iya. Kamu sebagai apa nih? Waktu itu bidangnya marketing, Oh, kamu sebagai marketing Nah. di salah satu perusahaan, regulator. dari salah satu perusahaan regulator ya. Jadi kamu marketingnya Iya. dan manajer kamu itu berarti atasan kamu langsung. Iya langsung. Gimana ceritanya tuh? Jadi kan waktu itu aku baru lulus sekolah. Terus aku suka chatting-chattingan gitu kan sama teman. Aku nanya, lu sekarang udah kerja di mana nih? Gitu kan. Terus teman aku bilang, gue sekarang udah tinggal di Bogor. Terus gue udah kerja di perusahaan bagian-bagian gas kayak gitu. Terus aku tanya dong, di situ lagi ada lowongan nggak? Itu di daerah Bogor, Iya, di daerah Bogor. kantornya? Iya, Oh, di Kedung Halang di sih. Kedung Halang. Oke, terus? Terus kata dia, iya di sini lagi ada lowongan. Nah, ntar lu ngelamar aja. Kebetulan kan dia sama orang tuanya misah tuh. Jadi orang tuanya ngontrak, dia ngekos juga. Terus dia Si ngekos temen sendiri. kamu itu, Iya, cewek cowok? cewek. Nah, dia ngekos sendirian di situ. Kata dia, ntar lu ngekosnya bareng sama gue aja di sini. Kerja bareng sama gue, jadi berangkat bareng gitu kan. Terbang lah aku dari Jakarta ke Bogor kan. Kamu aslinya Jakarta? Iya, aku dari Jakarta. Terbang ke Bogor, terus lamar bareng sama dia tuh. Dia ngasih ini kan, ngasih tunjuk, ini lo nanti ngelamarnya di sini ya gitu kan. Tapi dia udah masuk duluan? Udah masuk duluan. Ternyata waktu itu kan HRD-nya lagi nggak ada kan. Nah, yang bagian interview aku itu manajernya langsung yang turun tangan. Iya. Nah, terus dia nanya. Awalnya dia nanya kan, asal dari mana? Dari Jakarta. Oh, kaget kan. Biasanya kan orang Bogor ke Jakarta. Iya, Ini kenapa Jakarta ke Bogor? Emang kamu nggak ngelamar di Jakarta? Nah, waktu itu kan emang karena nggak punya channel kan di Jakarta. Jadi aku ngelamarnya yang langsung bisa masuk aja gitu. Pokoknya yang mana aku bisa langsung masuk, itu di situ aku ngelamar. Berarti kamu males bersaing. Iya. Maunya yang instan aja ya. Tidak kompetitif ya. Mau kayak jalur khusus ya. Iya, jalur khusus, pokoknya lihat orang dalam aja lah. Terus? Terus aku gak bingung tuh di situ. Aku pikir kan itu HRD-nya kan. Aku nggak tahu kalau itu manajernya langsung. Terus tiba-tiba abis interview dia nanya-nanya kan. Terus dia nanya tuh, terus kamu tinggal di mana? Nanti di Bogor. Ada sama temen ngekos bareng, aku bilang gitu kan. Ngekosnya berdua, iya. Habis itu ya udah, mulai besok kamu masuk ya. Langsung keterima? Iya, langsung diterima. Ya udah, mulai besok training dulu kan. Training. Kok kayaknya pas training ketemunya dia lagi gitu kan. Sebagai marketing kamu? Iya, aku marketing. Diajarin dulu tuh sama dia, observasi, ntar turun ke lapangan gitu kan. Ini terus?
supervisor ada, Mm-mm. kenapa harus manajernya yang turun tangan langsung gitu kan. Mm-mm. Sedangkan bawahannya dia juga bisa lah disuruh-suruh gitu kan buat ngajarin kita yang anak baru. Biasanya kalau anak baru itu kan ketemu supervisor setiap hari gonta-ganti orang kan, biar ilmunya dia beda-beda. Mm-mm. Nah, seminggu aku training, kok kataku training dia lagi gitu orangnya. Mm-mm. Emang Terus? nggak ada orang lain lagi apa ya? Terus? Kayaknya nih orang dari awal udah aneh gitu ngeliatnya. Apa sih kayak ganjen banget gitu. Ya ganjennya gimana emang? Ganjennya tuh kayak dia uang kertas nih, uang Mm-mm. kertas dibulet-buletin. Terus? Terus dibikin cincin kayak gitu. Cie. Terus dimasukin ke jari. Kataku, Oh, masih ada yang kayak gitu ya? ada kata aku. Kayak anak SD. Kataku jadul banget gitu kan. Heeh. Terus dikasih ke kamu. Nggak dikasih, jadi dia langsung masukin sendiri kan. Ih. Terus kata aku, Ganteng emang. enggak juga sih, udah Terus? bapak-bapak. Oh. Hmm. Beda usianya berapa sama kamu? Jauh, Berarti udah berkeluarga dong? udah. Cuman katanya sih dia duda. Hmm. Kata aku, ngapain sih Pak? Aneh banget. Mm-mm. Iya, nggak apa-apa, ntar kamu jadi istri kedua. Istri kedua? Istri pertamanya siapa? Gila, itulah. Oh, langsung to the point. Tiba-tiba masangin cincin, Iya. tiba-tiba kamu jadi istri kedua gitu. Iya, kan aku yang baru kenal sama dia kan kayak aneh banget rasanya kan. Iya, apaan sih Pak gitu kan. Udah tuh fokus kerja tuh. Terus biasanya kan kalau kerja orang-orang pada makan bayar sendiri kan. Mm-mm. Dia nanya, udah makan belum? Ya belum lah, mau makan kapan kan? Orang dia tadi di sini mulu. Mm-mm. Ya udah makan bareng. Makan bareng. Terus ternyata dia juga kan yang bayarin kan. Karena waktu itu aku masih ngekos sama teman aku kan. Jadi aku cuman sampai jam kerja selesai doang tuh. Habis itu aku pulang bareng sama teman kan. Mm-mm. Ternyata temen aku cuman masuk 2-3 hari tuh. Mm-mm. Dia udah mulai masuk kuliah. Jadi dia resign. Oh, karena nerusin kuliah. Iya, Kalau kamu kuliah nggak? enggak. Kamu lulusan SMK. Aku SMK. Mm-mm. Terus? Dia kuliah. Terus lucunya lagi, dia tuh nggak ada omongan kalau dia kuliah. Tiba-tiba ujuk-ujuk kok gak masuk nih anak. Terus aku tanya kan, kamu kenapa nggak masuk? Iya, soalnya gue udah keterima kuliah. Udah, akhirnya biasanya aku berangkat kerja berdua sama dia, Mm-mm. aku berangkat kerja sendiri. Tapi ngekosnya tetap ya bareng. Ngekosnya masih tetap berdua sama dia. Terus ditanya kan, teman kamu mana? Udah kuliah Pak. Lah kok belum ada omongan? Iya mungkin besok kali kesini, aku bilang gitu kan. Terus lama-lama dia kayak mulai ngeracunin tuh kan. Gimana Iya, ngeracuninnya? kata dia gini kan, kamu kalau misalnya tinggal sama orang, dia terlalu banyak ngebantu kamu, takutnya nanti kamu punya utang jasa sama dia. Kalau ngekos bareng teman kamu. Iya, nanti takutnya kamu punya utang jasa sama dia, terus nanti kamu ada urusan, dia punya urusan, kamu nggak bisa bantu, nanti dia malah marah sama kamu kan. Baiknya gimana dong Pak gitu? Iya, terus aku harus kayak gimana dong Pak? Ya udah ntar saya cariin kosan aja gitu kan. Asik. Terus ditanya-tanya juga tuh, di sini siapa aja tuh yang rumahnya jauh-jauh kan. Mm. Biar ngekos tuh satu kosan tuh bisa 5 orang kan, tapi cewek semua. Oh, yang kamar satu kosan, satu kamar gitu? Iya, nggak satu rumah sih. Oh, satu rumah. Iya, satu rumah diisi 5 perempuan kan. Mm-mm. Terus yang bayar tuh ya itu ya manajer-manajernya itu mereka pada patungan. Dia bawa anak berapa, terus mereka tinggal dibagi-baginya aja. Oh, gitu. Jadi manajer itu membuahi berapa anak buah, Iya. naruh berapa anak buah, nanti dia patungan, Iya, bayarin nanti di kosannya. patungan. Iya, bayar kosannya berapa nih sebulan gitu kan. Mm-mm. Terus awalnya aku ragu-ragu tuh kan karena nggak enak kan sama temen aku kan. Aduh gimana ngomongnya gitu kan. Mm-mm. Terus aku ngomong lah sama orang tuanya dia, izin juga kan. Bu, aku izin pindah kosan ya. Lah, kenapa pindah? Di sini aja temenin anak saya. Iya, soalnya aku nyari kosan yang lebih dekat aja sama kantor. Aku bilang gitu aja. Mm-mm. Ya udah deh kata dia, kalau emang kalau emang itu udah keputusan kamu gitu kan. Mm-mm. Aku pindah. Awalnya aku bilang ini kan, ini barang-barang aku kan lumayan nih. Terus, Banyak. iya lumayan banyak kan. Ini aku ngangkutnya gimana ya? Terus dipesenin itu kan ojek online sama dia, Mm-mm. ojol mobil. Mm. Dianterin sampai kontrakan.
Kataku kok kontrakannya kayak mojok banget. Mm-mm. Lumayan angker juga kan di situ. Oh, tapi tetap berlima. Iya, tetap berlima. Jadi kontrakannya itu belakangnya itu kuburan, sampingnya itu kayak kandang ayam, terus ada kayak pohon-pohon banyak itu. Waduh, serem amat. Nah iya situ Kok kan. bisa murah kali di situ ya? Kayaknya sih dia nyari murah itu. Heeh. Duh, sebelakangnya kuburan, sampingnya kandang ayam, bau dong. Iya. Tapi yang punya itu di sebelah kita, yang punya kontrakannya, yang punya di sebelahnya. Habis itu aku tuh kan nggak tahu ya kalau misalnya seberangnya itu kosan cowok. Mm-mm. Jadi yang penghuni tuh bener-bener cowok semua tuh. Mm-mm. Pantesan kataku aku ditaruh di sini. Ternyata dia ngekos di seberangnya. Oh, dia ngekos juga. Iya, dia ngekos juga. Terus? Pas pagi-pagi kok berisik banget gitu di depan gerbang kayak ada yang ngelaksonin gitu kan. Mm-mm. Iseng ngintip di jendela. Lah ngapain udah di depan gerbang? Rajin banget. Mm-mm. Terus aku samperin kan, ngapain Pak rajin banget? Ayo berangkat bareng kata dia gitu kan. Mm. Lah nggak ada omongan apa-apa. Oh, Tiba-tiba. jadi dia naik mobil, Naik mobil. motor. Oh, naik motor. Iya, karena kan masuk-masuk ke gang itu kan. Ayo berangkat bareng. Lah, teman-teman aku gimana, Pak? Udah biarin aja pada berangkat sendiri. Hmm. Agak nggak enak juga tuh kan sama yang lain. Mm-mm. Terus kata dia, buruan, takutnya nanti yang lain pada ngeliat. Mm-mm. Ntar pikirannya pada kemana-mana. Mm. Ya udah, aku buru-buru tuh ngambil tas kan, ngambil tas, ngambil sepatu, Mm. berangkat. Biasalah kerja itu kan, Mm-mm. nawar-nawarin dagangan segala macem. Lama-lama kok nih orang care banget gitu, nanya-nanya mulu kan. Mm-mm. Udah makan belum gitu kan. Sampai malam-malam pun dia kayak nanya, kamu di rumah ada cemilan nggak? Sukanya nyemil apa? Apa aja sih? Aku bilang. Mm-mm. Terus dia nggak ngomong tuh kalau bakalan datang. Aku lagi iseng main HP, tiba-tiba nih gedor-gedor pintu kan, Mm-mm. tok 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 gitu kan. Mm-mm. Pas aku buka, dia datang bawa cemilan sekresek, Mm-mm. banyak banget. Kataku nih, maksudnya apa Pak? Ya ini bawa cemilan kamu aja. Ntar kalau habis tinggal bilang aja ya. Asik. Lah, Gratis, dapat cemilan. iya. Terus? Lah aku nggak minta loh Pak. Iya nggak apa-apa, tanya. Biar kamu nggak boring di kosan. Hmm. Terus teman-teman aku nggak dibagi Pak. Hmm. Ya bagi aja kata dia gitu kan. Hmm. Nggak mampir dulu Pak. Gak usah lah kata dia, nggak enak kan. Hmm. Soalnya karena masih ramai kan di dalam. Beberapa minggu lama-kelamaan banyak yang pada resign tuh. Kayak ada yang pindah kerjaan, ada yang lanjut kuliah. Mm-mm. Awal berlima, sisa bertiga tuh, yang 2 orang resign. Mm-mm. Tapi dia juga mulai apa ya? Aku tuh nggak boleh deket sama karyawan yang lain gitu loh. Cowok. Iya, karyawan cowok. Jadi kayak ada nih karyawan cowok ngajak ngobrol aku kan. Padahal ngajak ngobrolnya kayak tadi lu venue-nya di mana aja, nanya-nanya venue, terus kayak nanya-nanya dapat selling berapa hari ini gitu kan. Terus dia tuh kayak keluar dari ruangannya ngelihat kayak nggak terima. Terus Tapi nggak ngomong apa-apa. nggak ngomong apa-apa. Terus karyawannya langsung, tolong beliin gue rokok ya di warung ujung tadi gitu kan. Buset, langsung disuruh jauh banget ya. Oh, jadi langsung pergi. Iya, tapi dia nggak langsung kayak nyuruh pergi. Dia basa-basinya disuruh beli rokok tapi jauh banget. Dia langsung ngomong, kamu jangan terlalu akrab ya sama karyawan yang lain. Oh gitu. Emang kenapa Pak? Gitu. Nggak nanya. Lah emangnya kenapa Pak? Iya soalnya di sini pada buaya semua. Gitu. Terus kamu bilang, Bapak nggak buaya gitu. Kalau Bapak buaya jenis apa? Terus kamu diam aja. Emang iya ya kata aku. Iya pokoknya kamu nggak usah deket-deket sama yang lain. Abis itu kamu ngobrol di ruangan saya aja ya, tanya ada cemilan juga tanya di dalam. Kayaknya menurut aku kan jam pulang kantor itu kan jam 5-an. Ini udah jam 7. Oh izin balik ya, udah jam 7. Ya udah saya anterin ya kata dia. Saya sekalian mau pulang juga. Oh ya udah aku bilang gitu kan. Habis itu pulang mandi nih. Niatnya emang pengennya tuh pulang langsung tidur kan. Nggak pengen ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia datang. Nelfon tuh. Keluar yuk beli sate kata dia. Nggak suka sate. Takut susuknya copot. Nggak. Ya udah mau makan apa, nasi goreng. Ya udah. Keluarlah beli nasi goreng kan. Kata aku, ini orang kenapa sih datangnya tiba-tiba mulu gitu kan. Nggak ngabarin, nggak apa. Jangan-jangan dia jelangkung. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Iya makanya tuh. Pas makan nasi goreng dia nggak ngomong apa-apa lagi.
Awalnya aku kayak nanya-nanya masalah kerjaan atau apa, terus dia langsung bilang, bisa nggak sih kalau di luar jam kerja nggak usah ngomongin kerjaan, Hmm, boring lah dia ya, ya. ngomonginnya yang ringan-ringan aja kata dia. Mm-mm. Ya udah deh, takut dia tersinggung juga kan. Mm-mm. Berapa bulan gitu aku kerja di situ, karena di situ kan kerjanya sistemnya target ya. Mm-mm. Jadi kalau kita dapat selling berapa, Mm-mm. itu gaji kita, Oh, jadi nggak digaji pokok? nggak ada gaji pokoknya. Kayak Hmm. lama-lama aku jenuh banget gitu kan di situ. Mm-mm. Soalnya penghasilan juga nggak netep. Aku bilang, Pak, saya mau mundur ya Pak dari kerjaan ini, soalnya penghasilannya nggak nyukupin. Saya bilang gitu kan. Jadi emang total kamu dapat berapa tuh kalau selling sendiri sebulannya? Nggak nentu sih Kak, paling bisanya 40 produk lah. Berapa duit tuh? Kamu nerima ininya, intensifnya, insentifnya? Nggak terlalu gede sih Kak, sekitar 2 jutaan aja. Kan dapat 40 produk tuh. Itu berapa sih biasanya insentifnya? Ya dikali 4.000 aja sih. 40 produk dikali 4.000. Nggak, satu produk itu 4.000 keuntungan kitanya. Iya, berarti 4.000 kali 40 dong. Iya, 1.600.000-an kan. 1.600.000. Iya, menurut aku kan kayak walaupun Dikit ya. iya, walaupun kosan aku dibayarin, makan dibayarin, tapi kan tetap aja kan Kurang ya. kurang ya menurut aku. Karena kan tahu sendiri cewek kan skincare-nya mahal. Iya, skincare-nya mahal. Mau terjangkau pakai Karite. Karite Beauty tuh. Iya. Ya kan, skincare terbaik di Indonesia nomor 1. Adlibs dulu ya. Terus Iya, skincare-nya mahal. Terus juga kan kita juga kan pengen shopping jalan-jalan gitu kan, pengen jajan. pengen head on lah ya. Iya. Pengen healing gitu. Iya, aduh pikir duit segitu nyampe di mana gitu kan. Emang dia nggak pernah ngasih kamu uang? Enggak. Cuman jajanin Iya, makanan doang. jajan-jajan kayak gitu doang. Dia bilang, ya kamu jangan keluar dong, kata dia gitu kan. Ya gimana Pak, saya kalau bertahan di sini penghasilan saya segitu-gitu aja gitu kan. Saya pengen keluar punya penghasilan yang lebih banyak gitu kan. Ya udah mah kamu maunya gaji berapa? UMR deh Pak. Aduh beratnya saya kalau harus nurutin UMR. Soalnya ini kan produk juga tergantung lakunya. Iya, tergantung omset ya. Iya, omsetnya dapat berapa. Saking karena aku pengen resign, dia bilang nggak boleh. Terus terakhir dia nge-cheat tuh. Bonusnya tuh dikasihin ke aku. Oh, berapa duit bonusnya dia? Nggak terlalu banyak sih, cuma 1,5 juta aja. Kamu dapet Iya. 500.000. Dikasih lah ke aku. Tapi ya udah, kata aku bilang aku tetap mau keluar kan. Nggak mungkin juga dia dapet insentif tiap bulan kan, belum tentu. Nggak deh Pak, keputusan aku udah bulat Pak. Aku bilang, aku pengen resign. Dia agak ngedimin aku tuh kan waktu itu. Aku tuh kabur tuh Kak dari dia. Aku bilang, Tapi dari kantor kabur juga? enggak, udah pulang kantor. Jadi pagi-paginya aku nggak berangkat. Aku cuman izin di WA. Aku bilang, Pak, maaf ya, aku hari ini nggak masuk. Aku bilang, Pak, aku meninggal. Ada kamu tapi masih ada? Emang beneran meninggal, Oh, cuman udah beberapa minggu yang lalu tuh kan. Aku Terus, bilang aja, Pak, aku meninggal. Terus? Tapi di situ aku nunggu timingnya, orang-orang udah pada berangkat ke kantor. Aku udah bungkusin barang tuh kan. Oh, jadi kamu ini minggat gitu Minggat ya? ya Jadi dari bener-bener kosan. mau resign banget. Iya, emang udah bulat banget tuh keputusan kan. Terus? Pas aku lihat, oh udah pada sepi ini, udah pada berangkat semua kan. Aku tenteng-tenteng tuh. Aku pesen ojol aja deh, kata aku biar cepet nih. Takutnya ntar pas mereka lagi turun lapangan, ketahuan, aduh, amsyong kan. Besoknya ditanyain kan, hari ini udah bisa masuk belum? Maaf ya Pak, aku resign. Lah, kok kamu tiba-tiba bilang resign? Kemarin katanya Pak Adenya meninggal. Dia tanya kan, kamu tinggal di mana? Saya izin ngelayat ya, kata dia. Aku dengan polosnya ngasih, nggak mikir sampai sejauh itu. Alamatnya. Iya. Awalnya kan aku mikir, paling cuma basa-basi doang gitu kan, nanya di mana. Ternyata kamu di mana? Saya udah di deket pool, kata dia. Lah, udah di deket pool. Ngapain Pak? Saya mau jemput kamu lagi. Terus? Pokoknya kamu harus kerja lagi, saya nggak mau, tanya kamu resign, kata dia. Ngapain sih? Terus? Orang mau resign mau nyari kerjaan baru. Nggak usah, tanya. Kamu ikut saya aja. Emang belum dapat kerjaan juga kan sebenarnya.
Terus? Tapi aku balik cuman bawa baju ala kadarnya. Nggak sebanyak yang kemarin. Nggak serius lah ya. Nggak serius, cuma nurutin dia aja. 2-3 biji. Waktu itu dia datang malam-malam. Jam 11 malam dia bilang udah posisi di pool tuh. Aku bilang, oh ya udah Pak, maju lagi aja. Kirain aku bohongan kan ada di pool. Ternyata beneran. Agak kaget juga sih. Di situ belum prepare banget sebenarnya. Di pool apa sih dekat rumah kamu? Iya, deket pool. Jadi kayak pool Mayasari gitu, Kak. Oh. Maju Kamu lagi. rumahnya di Cijantung. Iya, di Pasar Rebo kan. Oh, oke. Terus ngapain di situ, Pak? Ya saya kan mau jemput kamu. Aduh, kasihan juga kan ya orang jauh-jauh kan. Ya udah deh. Posisi udah tengah malam. Aku pikir kan aku masih polos-polos waktu itu kan. Emang belum pernah nikah juga, belum pernah belum pernah deket juga gitu sama cowok yang lebih gitu. Yang lebih Ya, apa? ya maksudnya kayak masih pacaran monyet lah, cinta-cinta monyet gitu. Belum pernah serius ya. Iya, belum pernah serius. Terus? Aku agak aneh nih, kok kayaknya roman-romannya jalannya makin lama makin pelan gitu kan. Mau kemana nih orang nih? Naik motor? Naik motor. Kok tiba-tiba dia belok ke hotel ya? Buset, kata aku. Oh, jadi langsung nggak nanya sama kamu dulu? Enggak nanya-nanya dulu. Terus kamu nggak nanya? Kemana ini? Iya, aku bilang, Pak kesini mau ngapain, Pak? Istirahat dulu ya, tanya. Udah malam. Lah, istirahat mah bisa di kosan, Pak. Iya, saya capek, saya ngantuk, dia bilang. Kalau ngantuk mah nggak usah kesini, Pak. Tidur aja di rumah. Ya udah nggak apa-apa, tanya. Sekalian refreshing juga. Oh, terus? Tapi hotelnya tuh nggak terlalu bagus gitu, Kak. Iya, hotel-hotel yang melati gitu ya. Ya pokoknya aku ngeliatnya agak-agak angker banget, kata aku nih yakin nih hotel masih kepake gitu kan. Aku liatin aja tuh sambil aku perhatiin, kok baunya aneh banget gitu kan. Ini beneran hotel atau apa sih, kata aku kan. Aku Daerah mana itu? daerah Depok. Aku pikir dia mesen kamar hotelnya 2. Ternyata pas dia megang kunci, kok kuncinya cuma 1, kata aku kan. Kalau kamarnya 2 nanti bayarnya mahal. Udah mulai panik tuh di situ kan. Terus aku sambil nanya-nanya, Pak ini serius Pak masuk sini? Iyalah, saya udah bayar, mau ngapain? Enggak ah, pulang lagi aja. Kata siapa? Aku bilang, enggak ah, pulang lagi aja. Masa saya udah bayar kamu pulang lagi? Ya Bapak lagi mesen kamar cuma 1. Terus saya mau tidur di mana? Kamu tidur di atas, saya tidur di bawah. Bahasanya gitu kan. Terus pas sudah malam, aku ketiduran tuh kan. Pas melek pagi-paginya, kok nih orang ada di sebelah. Oh, dia naik. Iya. Tapi dia kamu nggak naik. diapa-apain? Kayaknya sih semalam kayak ada yang ngerasa gitu. Cuman aku nggak bangun. Kebluk banget. Padahal kamu nggak. Padahal kamu lagi nggak mabok ya? Nggak mabuk. Cuman kayak ngantuk banget aja gitu. Oh, tapi kamu nggak dikasih obat tidur kan sama dia kan? Enggak. Soalnya belum makan juga. Oh, nggak dikasih makan sama dia? Enggak. Wah, parah. Ngajakin ke hotel nggak dikasih makan. Makanya, katakan dia orang pelit banget sih. Terus, maksudnya kamu ngerasa diapain waktu tidur, kayak dipegang atau apa? Iya, kayak ngerasa ada yang gerayangin gitu kan. Apanya? Di badan aku. Terus? Tapi akunya saking ngantuknya aku males banget bangunnya. Oh, jadi kamu losin aja Iya, gitu? aku lewasin aja. Tapi cuma gerayang-gerayang doang? Iya, nggak sampai buka dalam sih kayaknya. Oh, gitu. Soalnya aku nggak ngerasa sakit apa-apa. Pas buka pagi-pagi bangun, Dia udah di sebelahku tuh kan. Terus aku bangunin kan, Pak, udah pagi, nggak berangkat kerja. Udah nggak usah, nanti aja agak siangan perginya. Lah bisa gitu? Iya bisa, kan kamu habis resign. Terus saya tinggal bilang, kalau kamu belum pulang. Nah habis itu nggak ngapa-ngapain dong berarti malam itu? nggak ngapa-ngapain, cuman kayaknya mungkin dia ngapa-ngapain, tapi aku nggak sadar tuh. Habis itu pada lanjut kerja lagi? Nggak lanjut kerja, jadi kayak main-main aja gitu. Nggak langsung pergi? Enggak.
main-main, gak langsung ke kosan, dia ngajak muter-muter kan, jalan-jalan. Refreshing. Ya, refreshing. Dan itu posisinya Bogor, ujung-ujungnya ke puncak lagi kan. Ya ampun, udah 4 kali podcast ke puncak semua ini. Iya, iya bang, posisi kantor kan di Bogor kan, di Kedung Halang. Iya, iya, Jadi iya. jalur terdekat ya puncak. Puncak. Naik motor tuh ya? Naik motor. Nggak hujan? Enggak, cuman dia lewat jalur-jalur tikus gitu, bukan lewat jalur gede kan. Aku nggak mikir sampai ke situ tuh. Aku awalnya kayak mikirnya paling jalan-jalan biasa gitu kan. Kok lama-lama makin tinggi, hawanya juga makin dingin kan. Terus tiba-tiba ada tulisan puncak. Lah, udah nyampe puncak. Terus kaget dong. Lah, kok di sini gitu? Iya. Udah nyampe puncak, ternyata dia sambil nyambil jualan juga tuh di situ. Dia bawa produknya juga. Kata aku, Oh, kirain mau ngajakin healing, tapi sambil lah, Iya. sambil cari duit lah. Nanti kan Sambil- uangnya buat sewa hotel lagi. Jadi jualannya di mana? Di rumah makan atau di mana? enggak, jadi kita kayak apa sih, door to door sistemnya. Oh, door to door. Jadi kamu diajak. Iya, diajak ke rumah orang, terus dia ngajarin gini loh caranya door to door yang benar, biar kamu sellingnya makin banyak. Oh, bagus dong, edukasi Iya. gitu loh. Cuman caranya aja yang kayak tiba-tiba gitu kan. Nggak ngomong ya. Nggak ngomong, nggak apa. Terus? Oh iya, sambil aku bantuin tuh. Kadang dia juga suka skakmat kan sama customer kan, kayak enggak nanti malah meledak lagi. Lagi pakai kan- regulator ya. Ya, nanti malah meledak lagi. Mahal. Orang yang biasa di warung-warung sekitar harga 100 ribuan, sama kita kan satu produknya 500 ribu. Oh, 500.000. Iya. Apa bedanya tuh? Bedanya dia dari karetnya tuh udah ada pelapisnya. Jadi kayak ada lapis anti tikusnya. Lebih aman. Ya, lebih safety lah pokoknya. Ya, terus dia juga bilang kan, kalau di sini tuh dia banyak tunggakan dari orang tuh. Jadi kayak orang ngambil barang nih di dia. Terus tempo. Ngutangin ya Iya. berarti ya. Wah. Kata aku kok berani banget gitu sih Pak ngutangin, mana orang jauh-jauh banget lagi daerah puncak. Ini mah Bapak sengaja jalan-jalan apa gimana sih? Terus? Iya, karena kan waktu itu dia bilang dikejar sama target kan. Terus Bapak jadinya ini dong, nalangin dulu. Iya, saya talangin dulu. Ntar kalau misalnya udah tanggalnya, saya tarik lagi uangnya. Biasalah ya, orang kan kalau ngutang melas banget, pasti ditagih galakan dia kan. Terus gimana? Sampai saya pernah datang ke rumah customer yang dia udah nunggak 2 bulan, pas datang malah dibawain parang tuh kan. Ya ampun. Kok bisa? Gimana nagihnya gimana? Yang beli waktu itu ibunya. Nah pas penagihan anaknya tuh. Oh, ada anaknya nggak tahu, ibunya anaknya punya nggak utang. anaknya nggak tahu. Anaknya nggak terima tuh, emaknya ngutang banyak banget. Kata anaknya, balikin lagi aja, balikin. Barang udah dipakai 2 bulan dibalikin. Nggak Emang bisa dikira lah. bisa dijual apa? Bener-bener dibawain parang, dikejar-kejar tuh Ya kan. ampun. Aku lari-lari berdua-dua sama dia tuh. Kisah yang sangat romantis. Kamu larinya pakai motor apa pakai jalan? Pakai jalan karena kan motor diparkir. Oh, ya Kan diparkir di ampun. ujung. Dalam bahaya juga. Terus? Untungnya dia juga ngejarnya nggak serius banget kan. Kayak cuman asal pergi aja tuh orang. Terus aku bilang, ya Pak gimana Pak? Duitnya nggak jadi diambil. Nanti aja kalau anaknya kerja, kita balik lagi. Oh, iya. Terus. Ya udah, datang lagi tuh ke rumah customer lain kan. Ternyata kok 1-2 orang tuh yang dia talangin tuh banyak banget kan. Dengan berbagai macam kisah. Ada juga yang pasti tagih kayak malam melas-melas. Utang saya banyak, anak saya sakit. Aduh, kata aku, ini mah Berakting ya? Iya, ini mah drama Indonesia banget nih. Iya, ya. Giliran ditagih, ada aja gitu alasannya. Sosok miskin gitu. Iya, sosok miskin, sakit-sakitan, anaknya sakit, bapaknya sakit, suaminya sakit, semuanya sakit. Sedih amat ya. Iya makanya. Terus Gimana itu Pak? Bapak laporan ke kantornya? Ya udah, tanya kita jual lagi aja. Tanya, nih saya masih bawa barang, tanya di tas. Dia bilang, kalaupun barang kita nggak laku, kita bisa jual apa sih struknya itu. Jadi kita pakai servis kompor.
Jadi kita servis, nanti kan dapat ituan tuh, dapat cuan tuh kan dari orang. Oh, servis kompor. Iya. Hmm. Dia servis, aku ngeliatin aja kan. Oh jadi kayak Oh, dia gitu. bisa nyervis juga. Iya, dia bisa nyervis juga. Mm-mm. Dia servis, aku ngeliatin aja. Oh kayak gitu ya cara benerin ya. Padahal kayak cuma modal odol doang sama cotton bud, itu kompor udah nyala lagi kan. Jadi jadi selama ini gue juga sebagai ibu-ibu, oh di servis gitu, berapa ratus biasanya? Waktu itu dia cuma ngasih harga 100.000. 100.000. Nggak terlalu mahal sih. Modal odol sama cotton bud gitu ya. Jadi itu bukan di servis, dibersihin kali ya. Iya dibersihin. Kotor. Jadi kayak customer suka nanya kan, ini kompor nih, sebelah sini nyala, sebelah Sebenarnya sini enggak. mati. Terus sama dia dibongkar, dibersihin tuh dalamnya, dibuang-buang itu kotorannya tuh. Emang aku bener-bener perhatiin banget. Di pakai odol itu, pakai Iya. cotton bud dibuang-buangin. Iya, jadi cuma kayak dioles-olesin doang tuh pakai odol. Terus dikasih apa sih cairan pembersih toilet tuh, gitu kan. Oh iya iya. Terus itu kan kayak kompornya tuh glowing lagi kan. Oh gitu. Ini edukasi kompor. Jadi nggak ada 18 plusnya ya guys. Ini edukasi mau cara membersihkan kompor. Iya. Makasih loh, aku juga baru tahu loh. Nanti kita praktek nih. Cotton bud, odol sama pembersih Iya. kamar mandi. Jadi Iya. glowing ya. Kita praktekkan nanti. Oh gitu. Terus dapatlah tuh 100.000. Iya, dapet lah. Dibilang nih nanti dari uang inilah kita bisa gantiin talangan-talangan tadi tuh. Oh iya ya, ditutupin lah. Oke, terus. Terus ya udah tuh. Jadi kamu sampai sore, sampai ini ke puncak untuk Iya. cuma gitu doang. Keliling-keliling aja gitu nyari-nyari cuan. Kata aku apa segini amat ya jadi cuan ya. Terus. Pulang lah. Lumayan juga tuh kan perjalanan kan, walaupun deket. Tapi kayak ada satu jalanan yang jalur tikusnya itu kayak curam banget gitu. Kok nih orang bisa gitu kan, aku takut banget nyungsep gitu kan. Namanya jurang bawahnya, terus nggak ada pagar atau apa gitu Iya. penghalangan. Aku perhatiin aja jalanannya, emang pemandangannya bagus banget sih. Jadi dia bawa motor, aku cuma matiin pemandangan gitu kan. Emang enak sih kata aku kerja di sini, enak pemandangannya doang. Pas pulang dia bilang, besok kamu masuk ya, pokoknya saya nggak mau tanya kamu resign lagi. Saya usahain tanya buat kamu biar bisa dapat pelanggan banyak. Besoknya kan hari Minggu tuh kan, aku main tuh di situ. Kayak yang biasanya aku pakai hijab waktu itu kerja, ini aku main malam-malam sama temanku berdua di tempat dia. Aku nggak pakai hijab kan, terus dia kayak pangling gitu ngeliatnya. Oh jadi kayak Wow, gini gitu ya wujudnya ya katanya kalau nggak pakai hijab. Setan kali apa? Wujudnya kalau nggak pakai hijab. Oh berarti kamu kerjanya biasa pakai hijab. Iya. Terus dia tambah ini dong. Iya. Tambah semangat dong dia. Oh jadi kayak gini ya wujudnya kalau kalian nggak pakai hijab kan? Setan kali bang tuh nggak pakai hijab. Terus mainnya Iya. ngapain? Main kayak ngobrol-ngobrol aja. Kan itu kan aku datang ke situ berdua sama temanku. Aku nggak sadar tuh kalau di situ tuh ternyata aku pelor gitu kan, dikasih bantal, dikasih kasur. Tidur. Tidur. Ya ampun, nggak usah pakai obat tidur ya. Iya. Ini bantal nih jangan. Terus? Pas bangun-bangun kok kayak ada yang ini, kayak ada yang buka baju tuh kan. Ada yang buka baju. Temen kamu kemana? Teman aku tidur juga. Kayak ada yang buka baju gitu kan. Pas aku nengok temanku masih tidur. Aku ngintip. Buset kayak bayi lagi Hah? Siapa? si manajer aku itu. Lagi net? Apa siapa? Jadi kan aku posisi tidur nih. Dibuka tuh sama dia kan bajunya. Terus kayak bayi gimana sih? Siapa? Aku. Serius? Iya. Kok kamu nggak sadar sih? Kamu sadar? jadi maksudnya kepalanya dia lagi di Iya, situ, lagi kepalanya aktif di situ. gitu. Iya. Terus aku kebangun tuh kan. Tapi kok kayak geli-geli gitu aku ngerasanya kan. Pas bangun, ini orang ngapain? Terus aku langsung kayak tutup gitu kan. Dia langsung kayak buru-buru gitu. Oh, berani juga ya. Makanya Temen kamu juga tidur lagi. teman aku tidur. Soalnya pas aku nengok,
Iya, dia masih tidur. Hmm. Saksi matanya gak ada. Terus tapi kamu nggak apa? Apaan sih gitu? Nggak gitu. Diem aja. Enggak, aku diemin aja. Soalnya aku takutnya teman aku tahu malah bocor kemana-mana ntar. Oh. Jadi didiemin aja, Tapi diemin dilanjut. aja. Terus. Terus aku perhatiin kan, ini kan kosan ramean ya. Tapi kok cuman ada dia sendiri, yang lain pada kemana? Apa diusir apa dia apa kemana kan? Mm-mm. Terus cuman aku tanya, Pak, tadi ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Udah gitu doang. Karena ya, karena dia nggak enak, soalnya ada teman aku kan. Pulang lo tuh kan. Pulang kayak orang nggak punya dosa aja, asal jalan aja. Tapi masih kepikiran, tadi dia ngapain ya? Mm-mm. Kamu kan hanya berdua gitu, empat mata sama dia. Nggak ada waktu buat berdua, soalnya kan aku nggak enak sama teman. WA. Nggak Atau takutnya nanti telepon. bala-bala ada bukti chat, Iya. nyebar ke grup kantor lagi kan. Mm-mm. Ya udah, cuman aku diemin dulu tuh kan. Mm-mm. Ada bekasnya? Enggak, Hmm. soalnya dia nggak Nggak digigit juga? enggak sih, soalnya nggak bener-bener gak ada bekasnya sama sekali. Nah, teman aku kan biasanya kan kalau kayak hari Minggu gitu kan suka pulang kan ke rumah orang tuanya. Waktu itu aku mau pulang tuh. Berarti kamu lanjut kerja dong ya? Enggak, nah itu lagi hari weekend. Hari weekend. Iya. Oke. Terus dari situ bangun-bangun teman aku langsung kayak prepare mandi, dia pulang kan. Mm-mm. Terus aku bilang, ya lu balik, gue sendirian dong di sini. Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak lu balik aja. Mager banget gue balik, duitnya megang. Mm-mm. Terus dia balik, agak gabut juga sih sendirian. Ngapain ya kata aku. Terus aku chat aja tuh kan, aku iseng kan. Mm-mm. Pak nggak ngajakin aku jalan-jalan gitu. Terus. Terus emang kamu lagi di mana? Di kosan. Lah emang teman kamu mana? Pulang ke rumah orang tuanya. Terus gak lama kemudian dia datang tuh kan. Mm-mm. Biasanya ramean dia nggak pernah mau masuk. Ini dia masuk, Sendiri. masuk tuh. Terus di situ kayak mulai berani megang-megang gitu kan. Oh, udah Iya, lancang ya? Iya, awalnya kayak megang-megang tangan kan. Mm-mm. Megang-megang tangan, lama-lama naik gitu. Mm-mm. Nah, terus kamu nggak ngomong tuh yang kemarin soal kejadian kemarin, kamu nggak konfirmasi? Enggak. Oh, udah Aku tahu lah kayak, ya, udah paham lah ya. ya aku kayak malu aja gitu mau nanyain ya kan. Terus dia megang-megang. Iya, megang-megang. Terus kayak mulai nyium-nyium gitu kan. Mm. Aku agak risih juga sih waktu itu dicium-cium. Terus, apaan sih Pak? Nggak apa-apa sekali aja kata dia gitu. Mm-mm. Ih nggak mau. Tapi dia kayak maksa. Mm. Terus udah terlanjur nempel kan agak susah tuh kan ngelepasinnya. Mm-mm. Udah nyosor ya. Iya udah terlanjur nyosor. Terus lama-lama ditidurin kan aku kan. Mm-mm. Terus udah mulai lah tuh gerayangan segala macem. Megang-megang. Mm-mm. Buka bajunya. Iya dibuka tuh. Mm-mm. Awalnya tuh kayak pasrah banget gue ya. Mm-mm. Tapi lama-lama sadar, udah apa, takut kelewatan. Kata dia? Nggak apa-apa, kan saya duda. Nanti kalau kamu hamil saya tanggung jawab kok. Enteng banget ya mulut kalau ngomong. Aku yang posisi waktu itu umur masih belasan. Mm-mm. Enggak ah, belum pengen nikah. Mm-mm. Ya udah ntar saya tembak keluar ya. Nggak mau. Terus? Tapi dia kayak maksa kan. Mm-mm. Dia maksa, terus nggak apa, aku nggak mau. Akhirnya dia nyetopin tuh. Mungkin kayak posisi dia lagi berdiri, terus aku stopin kan. Ditolak. Iya aku tolak mentah-mentah tuh. Terus marah dong dia? Agak ngambek sih pulang kayak sensi gitu. Mm-mm. Aku bilang, Pak pulang hati-hati ya. Diem aja. Mm-mm. Ini orang kayak pusing kepalanya ya. Terus besoknya aku didiemin tuh sama dia kan. Didiemin. Awalnya aku bilang, enggak Pak, aku tuh takutnya kalau misalnya aku terusin, kan aku nggak tahu ya Bapak beneran udah cerai apa belum kan sama istri Bapak. Takutnya Bapak masih punya hubungan sama istri, tapi ngaku-ngakunya udah cerai, aku bilang gitu. Nanti aku bisa pelakor lagi. Enggak, ternyata saya beneran udah pisah. Bapak udah punya anak. Udah, kata dia. Anak saya tapi dibawa sama istri saya.
sisanya di kampung. Saya di sini sendiri ngerantau. Oh gitu. Ya awalnya aku percaya aja tuh kan sama dia. Karena aku juga bingung tuh mau nanya sama siapa kan. Yang lain juga aku tanya-tanyain kayak nggak kenal-kenal banget sama dia. Sampai singkat cerita, kok nih orang 3 hari nggak masuk, nggak ada kabar kan. Aku chat juga, Pak, kok tumben nggak masuk? 3 hari kemana? Checklist satu. Terus? Kayak aku diblokir gitu kan. Ya aku punya salah apaan ya? Terus aku ngobrol sama admin kan. Kata adminnya, kemarin tuh istrinya si datang. Dia bilang tanya anaknya masuk rumah sakit, dirawat. Jadi dia buru-buru pergi. Istrinya apa mantan istrinya? Istrinya dia bilang. Aku gak mikir juga di situ kan. Berarti belum pisah dong. Dia ngakunya mantan istri. Tapi si admin itu ngomong istrinya. Terus kayak masih aku tampung-tampung gitu kan. Tapi aku juga gak cerita tuh sama dia kalau aku di belakang ngapain kan. Emang anaknya sakit apa kak? Kena diare atau mutabir gitu dia bilang. Sampai masuk rumah sakit kan. Yang mengharuskan dia harus pergi ke sana. Aku sempat kecewa tuh sama dia kan. Kayak ngerasa dibohongin gitu. Kan ya orang ngaku-ngaku duda. Padahal masih punya istri. Pas beberapa hari kemudian dia datang. Aku tanya, Bapak kemarin kemana? Kok 3 hari menghilang, kata aku. Iya, saya ada urusan di luar. Dia nggak ngakuin kalau misalnya dia habis jenguk anaknya di rumah sakit. Habis ada urusan di luar, apa habis jenguk anak yang sakit, Pak? Nggak apa-apa, ngomong aja. Udahlah, tanya. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Kayak galak banget, kata aku kan. Terus? Ya udah, pas dia mulai galak, aku cuekin tuh kan. Aku cuekin. Kayaknya dia mulai ngerasa tuh aku cuekin. Terus mulai ngedeketin lagi. Saya tuh sebenarnya udah duda. Udah cerai 5 tahun. Cuma memang saya suka komunikasi sama mantan istri saya. Demi urusan anak. Saya tuh pengen punya anak lagi. Cuman istri saya tuh udah penyakit darah tinggi yang nggak bisa, yang nggak boleh untuk hamil lagi sama dokter. Jadi dia kayak nyari-nyari inspirasi dari luar, nyari-nyari perempuan yang kayak bisa nambah keturunannya dia. Kalau kamu mau nggak tanya nikah sama saya? Cepet banget pak, kalau buat langsung nikah agak berat juga. Dan posisi kan saya masih gadis. Bapak kan posisi udah duda. Terus juga kan bapak itu usianya udah banyak ya aku bilang. Karena kan aku sama dia umurnya hampir 2 kali lipat tuh. Aku tolak lah mentah-mentah kan. Sampai akhirnya aku pulang lagi tuh. Aku pulang, aku bilang, Pak maaf banget ya Pak. Aku mau lanjut kursus, aku bilang. Jadi resign. Iya, tapi aku izin sama dia. Aku mau lanjut kursus Pak. Aku nggak bisa lanjutin pekerjaan ini. Terus dia agak kecewa gitu kan. Sampai dia kadang-kadang suka nanya, kamu kapan balik lagi kerja? Belum tahu Pak. Kamu kelar kursusnya kapan? Sampai aku udah tahu sih, kelar kursusnya tuh sekitar 2 bulan lagi. Cuman aku nggak bilang. Kamu bilangnya cuma belum tahu. Iya, aku bilang aku belum tahu Pak. Ini yang tragisnya banget sih. Gimana tuh? Dia sampai meninggal. Hah? Innalillahi. Iya, Kenapa meninggal? Dia sampai meninggal. Kayak mungkin nggak ada yang ngurusin dia sama sekali. Dia beban pikiran juga, nggak ada yang jagain dia kan. Oh, terakhir infonya meninggalnya kenapa? Kena paru-paru. Emang dia ngerokoknya kuat? Iya, kuat banget. Udah kayak kereta api lah pokoknya rokoknya. Waduh, berarti boros dong ya? Iya. Terus kamu tahu dia meninggal dari mana? Teman kantor yang bilang. Jadi di-share foto dia, ditulis kan, Innalillahi telah meninggal. Si bapak ini tanggal sekian. Kamu melayat? Enggak, karena pas aku tanya, itu dikuburinnya di mana? Dia bilang dikuburinnya di kampungnya, di Jawa kan. Oh, gitu. Terus kata aku, ya gimana mau ngelayat juga jauh banget kan. Ya udah aku cuma bisa kirim doa aja tuh. Ya udahlah, dia juga udah nggak ada kan. Aku ngelanjutin hidup aku aja. Jadi buat kamu dia berarti selama ini? Cukup berarti sih. Baik ya orangnya. Baiklah. Apa yang bisa kamu sampaikan untuk
penonton setianya Diare. Pesan moralnya dari cerita kamu apa? Intinya sih jangan sia-siain waktu, terus jangan memanfaatkan kebaikan orang juga. Sama sesama perempuan kita juga harus mikirin perasaan perempuan yang lain. Jangan terbuai sama harta. Dan omongan laki-laki. Iya. Gitu. Jadi banyak ya pesan moralnya ya dari Iya. cerita kamu itu ya. Oke, mudah-mudahan apa namanya? Almarhum tenang lah di sisi Allah lah ya. Sekarang kamu melanjutkan hidup kamu lagi. Iya. Oke, itu dia tadi ceritanya. Semoga bisa ambil pelajaran dari setiap narasumber yang ada di Diare kali ini. Terima kasih. Iya.